Oke, Prof. Kalau kita membicarakan terkait pelecehan seksual, apalagi isu terkini adalah pelecehan seksual di lingkungan kampus mencuat. Tidak hanya satu kampus, namun juga beberapa kampus di Indonesia ternyata, Prof. Dan sebenarnya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus ini apakah termasuk dari fenomena gunung es, Prof? Ya, betul Mas Bima. Jadi ketika kita bicara tentang pelecehan seksual, itu kan sebetulnya fenomena yang sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun yang lalu gitu ya, Ya. fenomena pelecehan seksual itu sudah ada. Hanya saja ketika seseorang atau sekelompok orang itu menjadi korban pelecehan seksual, itu biasanya tidak ada keberanian untuk melaporkan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi seringkali persoalan pelecehan seksual itu dianggap sebagai persoalan-persoalan private gitu, sehingga mereka merasa tidak nyaman untuk melaporkan fenomena itu. Oke, baik, Prof. Kalau misalnya terkait dengan isu sekarang ini, pelecehan seksual di lingkungan kampus, sebenarnya penyebab awal mula seseorang atau warga kampus itu melakukan pelecehan seksual itu sebenarnya apa, Prof? Ya, jadi persoalan pelecehan seksual itu kan sebetulnya terjadi karena salah satu pihak merasa tidak nyaman diperlakukan terkait dengan seksualitasnya. Dan biasanya pelecehan seksual ini terjadi karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Hmm. Jadi ketika ada relasi kuasa antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang yang lain, maka kemudian salah satu manifestasinya adalah melakukan pelecehan seksual. Dan ini berkaitan juga dengan adanya stereotip atau pelabelan-pelabelan yang mengatakan bahwa perempuan itu memang cocoknya adalah sebagai objek seksualitas gitu. Sehingga hal ini kemudian digunakan oleh orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan terkait dengan seksualitas tersebut. Dan tadi sempat disinggung terkait relasi kuasa. Mungkin bisa dijelaskan secara gamblang, Prof, kepada Ya, Tribuners, sebenarnya relasi kuasa ini seberapa pengaruh untuk bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual? ya, jadi sebetulnya manusia itu terlahir itu kan untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Ya. Namun di dalam masyarakat kita, terutama di dalam budaya patriarkal, itu kan seringkali menempatkan perempuan itu sebagai orang posisi kedua. Sehingga ketika kemudian akan melakukan tindakan-tindakan yang memerlukan adanya persetujuan atau tidak persetujuan, seringkali relasi kuasa itu kemudian menjadi faktor penyebab. Misalnya saja seseorang akan mengalami tindakan-tindakan kekerasan seksual misalnya. Ya. Ketika relasinya itu sebetulnya setara, maka korban itu bisa berani mengatakan tidak, berani melakukan penolakan. Tetapi selama ini seringkali terjadi bahwa pelaku ini memiliki otoritas yang lebih besar. Misalnya kalau tadi dikatakan bahwa ada loh laporan yang mengatakan bahwa seorang mahasiswa mengalami pelecehan seksual oleh dosennya, Ya. misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini bisa terjadi karena relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga ketika seseorang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, seringkali mereka kemudian tidak berani mengatakan tidak. Silakannya lagi adalah mereka juga tidak memiliki keberanian untuk melaporkan apa yang dia alami. Nah, ini yang kemudian memprihatinkan kita, Mas Bima, Ya. terkait dengan persoalan itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.